untuk penyajian datanya. Penyajian data. Saya carikan yang bab 6. Ibu-ibu udah di ACC semua judul? Belum? Masih menunggu, Bu. Belum ada yang di ACC Bu dari Pak Ahmad Fauzi. Oh, dari Pak Fauzi ya? Oh, kalau Iya. Pak Iya Bu, kan. dari kemarin sih sebenarnya kami sudah mengirimkan 1 bulan yang lalu Bu Hmm. kepada Pak Ahmad. Namun beliau katanya nanti akan dikoreksi. Terus sampai sekarang memang belum dikirim kembali Bu untuk pengoreksiannya. Oke. Ya, sudah nggak apa-apa. Saya ada kelas yang udah saya banyak ya, ACC kemarin tinggal 5 lagi. Ini 5 ini lagi udah dikoreksi, ternyata saya koreksi 1, tinggal 4 lagi kayaknya. Saya suruh ganti judul atau saya koreksi aja apa yang harus ditambahkan gitu sebenarnya. Ada satu kelas apa ya? Lupa saya. Bukan kelas ini sih jelasnya. Kelas C kali ya, Bu? Kelas apa ya? Kelas G apa kelas C? Lupa saya juga. Ada yang sudah banyak di ACC, udah banyak yang di ACC, tinggal ini aja, tinggal 4 orang kayaknya. Recording in progress. Sama apa ya? Lupa. Oke, kita langsung aja ya Bu ya. Saya akan menyampaikan materi tentang penyajian data. Jadi, Ibu sudah selesai buat proposal, ambil data, dan kemudian disajikan. Dan untuk penyajian data, kita masuk ke dalam bab 6. Ya, bab 6 adalah bab 6, bab 5 ya. Bab 5 adalah hasil penelitian. Bab 6 nanti pembahasan. Nah, di hasil penelitian, untuk penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif, itu akan berbeda untuk penyajian datanya ya. Oke, ini nggak usah lah disebutin lama. Oke, penyajian data, jadi data yang Ibu hasilkan ya, yang dihasilkan baik itu dari penyajian data adalah simpulan cepat. Jadi bagaimana dari hasil penelitian Ibu kita bisa melihat. Jadi kesimpulannya seperti apa nih gitu ya dari hasil penelitian Ibu. Ya, jadi saya sebutkan sekali lagi bahwa penyajian data adalah suatu simpulan cepat ya. Dan penyajian data, baik itu data penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif, itu bisa disajikan dalam bentuk tabel ya. Kalau kualitatif dan kuantitatif bisa dalam bentuk tabel. Tapi kalau untuk kuantitatif itu bisa juga dalam bentuk grafik atau gambar. Kalau untuk yang penelitian kuali nggak bisa dalam bentuk grafik atau gambar. Tapi untuk yang penelitian kuanti itu bisa bentuk tabel ya. Dan ini hari ini saya akan menyampaikan untuk penelitian kuantitatif semua ya gitu. Simpulan cepat itu bisa dalam bentuk tabel dan bisa dalam bentuk grafik. Kalau tabel tahu ya ibu-ibu ya, yang kotak-kotak itu tabel. Grafik itu gambar ya. Tabel itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu tabel sebaran frekuensi. Yang kedua yaitu tabel ringkasan dan yang ketiga yaitu tabel silang. Nanti kita lihat apa sih itu sebaran frekuensi, apa itu tabel ringkasan dan apa itu tabel silang. Sedangkan untuk grafik itu bentuknya adalah gambar, ya. Grafik atau gambar itu harus dibuat berdasarkan skala variabelnya. Ada berapa skala, Bu? Kemarin di UTS kayaknya keluar skala. Ada berapa skala? 2. 2 apa berapa? Skala variabel? Ada? Berapa? Berapa, Bu Royati? 4. Apa aja? Skala apa aja? Ordinal, Ordinal, Ordinal. interval, dan rasio. Nah, 4 skala ini dibagi menjadi 2 lagi. Ya, apa aja Bu 2 ini? Data, 2 kategori data. Data numerik dan data kategorik. Data numeriknya yaitu interval dan rasio, itu numerik. Data kategorik itu nominal dan ordinal. Nah, masih ingat?
Udah lupa Lebaran, Bu. Kemarin ingetnya apa? Bikin nastar. Apalagi Bu bikin rendang. Udah habis gitu ya. Balik lagi kita ke ini, ke penelitian dalam kebidanan ya. Oke, lanjut ya. Penyajian data dengan tabel. Jadi, penyajian data dengan tabel syaratnya apa nih? Harus self-explanatory. Artinya apa tuh self-explanatory? Jadi, penyajian data itu harus bisa menjelaskan dirinya sendiri. Jadi, ini tabel apa? Ya kan? Ada judulnya, judulnya juga Gimana harus ini panas? Yuge, be. Jika marah baik kunan meren. Welsa bocor. Jadi, penyajian data dalam bentuk tabel yang pertama itu harus self-explanatory. Jadi, si tabel itu harus bisa menjelaskan dirinya sendiri, ya. Kemudian, penyajian data itu judulnya itu harus berisi what, where, and where. When. What, where, and when. Judul itu harus berisi apa sih sebenarnya yang disajikan tabel itu. Kemudian, kapan dan di mana tabel itu dibuat, ya gitu. Kemudian judul tabel, kalau nanti Ibu melakukan penyajian data nih, judul tabel itu di atas tabel, ya gitu. Judul tabel harus berada di atas tabel. Sedangkan judul grafik itu boleh di atas, boleh di bawah. Ya, jadi kalau Ibu kan ada judul, jangan tiba-tiba ada tabel judul ini tabel apaan gitu ya. Jadi tabel itu harus ada judulnya, ya gitu. Judulnya kalau tabel itu harus di atas. Sedangkan kalau grafik itu gambar ya, diagram pie itu grafik. Kemudian apa namanya, diagram bar diagram itu grafik namanya. Nah untuk grafik itu boleh di atas, boleh di bawah. Sampai sini bisa dimengerti Ibu? Bisa? Bisa tahu ya mana yang tabel, mana yang grafik ya? Insya Allah ya. Oke. Ini adalah tabel. Ini adalah bentuk ini tabel seperti ini bentuknya. Tabel ini berisi stub, ini namanya stub. Ini box head atau kepala tabel. Ini ada body tabel. Dan ini kemudian ada judul-judul tabelnya ya. Dan di tabel ini juga ada catatan kaki ya, atau sumber data. Namanya catatan kaki. Ini adalah bagian-bagian daripada tabel. Kita lihat dulu judul. Judul tabel itu letaknya di mana Bu tadi? Di atas tabel. Kemudian ada nomornya, ya, ada nomor tabel. Nomor berapa nih? Tabel nomor 1, tabel nomor 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Judul tabel itu merujuk ke angka yang disajikan. Jadi angka apa nih? Ini angka apa? Keterangannya apa? Gitu ya. Dan judul tabel itu harus jelas, singkat. Dan bisa terlihat what, ini tabel apa, di mana, dan kapan dilakukan pengambilan tabel. Ya, gitu. Tadi stub adalah kolom yang paling kiri ya, itu termasuk juga kepala kolom ya. Dan kolom itu memberikan keterangan terperinci tentang gambaran dari tiap baris. Ini saya teorinya, nanti kita lihat contohnya ya. Dan selanjutnya ada box head atau kepala kolom. Kepala kolom itu memberi keterangan terinci tentang gambaran dari tiap-tiap kolom. Dan body tabel itu berisi angka-angka yang berisikan tentang angka-angka dari hasil penelitian. Saya menyebutkan angka dan berarti ini adalah penelitian kuantitatif ya gitu. Kemudian yang terakhir yaitu ada catatan kaki. Catatan kaki ini berisi keterangan angka, satuan dan sumber dan lain-lain ya. Sampai sini bisa dimengerti ya. Kita lanjut ke jenis tabel. Ada beberapa jenis tabel, yaitu yang pertama adalah tabel induk atau master atau general tabel. Ini adalah jenis tabelnya. Kemudian yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga yaitu tabel silang. Ya, ini ada jenis-jenis tabelnya. Nanti ada tabel ringkasan juga ada, tapi nanti kita bisa lihat ya gitu. Oke. Ini contohnya tabel induk. Kelihatan ya, tabel induk itu menyajikan data terinci dan lengkap. Ini adalah tabel induk. Oke, terinci dan lengkap. Jadi judul tabel kelihatan ya, tabel 1. Jadi harus ada nomor tabel. Kemudian setelah itu ada ini tabel apa sih? Tabel ini adalah jumlah lahir hidup menurut
ras, ibu, tempat kelahiran, penolong kelahiran, di kota apa gitu ya. Ini adalah judul tabel. Apa sih ini what? Where-nya di sini dan when-nya adalah ini. Bisa dimengerti ya Bu ya? Ini tabel induk. Tabel induk itu menyajikan data rinci dan lengkap. Contohnya nih, rasnya ada pribumi, ada WNI. Ditolong oleh siapa nih? Di RS atau bukan RS? Ditolong. Jumlahnya segini. Ini adalah tabel induk. Saya Bu, enak lah ini mah, cuma penyajian ada aja. Ini juga sama. Ini contoh tabel induk ya. Tabel induk, tabel, judul tabel, kemudian ini contohnya tabel 2 ya, ini judul tabel. Kemudian bisa dilihat nih ada rumah sakit, kemudian ada tenaganya yang ada di rumah sakit, ada juga berdasarkan jenis kelamin. Ini adalah tabel induk. Jadi syarat apa namanya kenapa dia disebut tabel induk? Karena dia menyajikan data secara terinci dan lengkap. Nah, ini juga masih tabel induk ya. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi. Kalau tadi tabel induk isinya apa, Bu? Semua angka-angka. Apa bedanya dengan tabel distribusi frekuensi ya? Tabel distribusi frekuensi itu ini tabel induk nih masih rumah sakit 1, N-nya berapa, dan seterusnya. Ini masih tabel induk. Tapi kalau ada keterangan persentase dan kumulatif, maka ini disebut tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi ini ada juga judul tabelnya sama, dia harus di atas tabel. Nanti kalau Ibu buat hasil penelitian ya, di atas tabel, kemudian rumah sakitnya, ada N-nya, N-nya berapa sampelnya, persentasenya, RS1 dan kumulatifnya. Ini adalah tabel, apa Bu? Distribusi frekuensi. Yang ada persentasenya adalah tabel distribusi frekuensi. Ini juga sama. Frekuensinya berapa, persentasenya berapa. Ini juga tabelnya juga sama. Ini distribusi frekuensi namanya. Selanjutnya yaitu tabel ringkasan. Oke. Kita lihat dulu apa beda tabel distribusi frekuensi dengan tabel ringkasan. Kalau tabel distribusi frekuensi apa Bu isinya? Apa Bu? Apa bedanya dengan tabel ringkasan? Kalau tabel distribusi frekuensi kan ada persentasenya. Ya, ada frekuensinya nih, berapa frekuensinya. Contohnya ini ada umurnya. Dan ini hanya ada satu variabelnya, yaitu variabel umur. Ya, kalau hanya satu variabelnya, ini namanya tabel distribusi frekuensi. Ya, nanti Ibu akan ada ini, tabel distribusi frekuensi ini ada di penyajian hasil penelitian untuk analisis univariat. Berapa nih misalnya Ibu mengambil judul tentang ASI eksklusif. Kemudian Ibu lihat nih, berapa yang ASI eksklusif, berapa yang tidak ASI eksklusif. Ini masuk dalam tabel distribusi frekuensi. Karena yang dilihat apa? ASI eksklusifnya saja. Kalau tabel ringkasan, namanya juga ringkasan. Jadi nggak cuma hanya umur, ya, tapi ada yang lainnya juga. Yaitu ini adalah tabel ringkasan namanya. Ini adalah ringkasan hasil penelitian. Sama aja nih ada judul tabelnya juga. Kemudian ada umurnya, ada gendernya, ada pekerjaannya, tapi juga ada persentase dan ada rata-rata ya. X ini adalah rata-rata, MET-nya adalah median, S ini adalah standar deviasi. Gender ada laki, ada perempuan, dan ada pekerjaan swasta, PNS, ABRI, pensiun, dan lain-lain. Ini disebut dengan tabel ringkasan. Karena ada banyak variabelnya ya. Umur, gender, pekerjaan, dan lain-lain. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa? Insya Allah, Bu. Nggak ada yang diulang ya? Nggak ada ya? Ya, Nggak ada yang diulang. Enak kok nanti bisa diinikan. Ya, ini sama. Ini adalah tabel ringkasan. Kita lihat nih. Ada umur ya, variabelnya ada umur. Ada Jenis, umur juga berdasarkan kelompok. Ada apa lagi, Bu? jenis kelamin, Bu. Jenis kelaminnya. Kemudian Hasil pemeriksaan. hasil penata laksanaannya ya gitu. Jadi ada persentasenya juga. Ini sama. Ini adalah tabel ringkasan. Jadi dia ringkasan hasil penelitian dimasukkan ke dalam tabel ini.
namanya hasil ringkasan ya. Oke, selanjutnya kita lihat adalah tabel silang. Kok banyak ya Bu ya? Apa bedanya ya gitu ya? Pelan-pelan aja nanti Ibu bisa membedakan. Ibu nggak pakai semua tabel kok, enggak gitu ya. Ini adalah tabel silang. Tabel silang itu apa nih isinya ya? Tabel silang ini ada persilangan. Jadi misalnya nih kayak umur. Kemudian akan dibagi lagi menjadi jenis kelamin. Laki dan perempuan ya. Ini ada umur, sama nih sama kayak tabel distribusi frekuensi, tapi dia ada keterangannya lagi. Berapa yang laki dan berapa yang perempuan. Ini disebut tabel silang. Jadi persilangan antara umur dan jenis kelamin. Oh, yang dikurang dari 20 tahun ternyata ada 15 orang, 45,5%. Oh, perempuan ada 18%, persentasenya belum dilihat. Begitu ya. Ini adalah tabel silang. Jadi ada persilangan. Ada 2 variabel dan variabelnya itu bersilangan, yaitu antara umur dan jenis kelamin. Ini tabel silang. Berbeda dengan tadi yang tabel ringkasan. Kalau tabel ringkasan tadi terdiri dari beberapa atau lebih dari 2 variabel ya, gitu. Oke. Ini juga sama, tabel silang. Ini ada profesi dokter, kemudian perawat, non medis dan seterusnya dari rumah sakit, beberapa rumah sakit. Rumah sakit RS1, RS2 sampai dengan RS4. Ini tabel silang. Bu, kalau saya besok mau penyajian data itu bagaimana, Bu? Ibu tanya kan gitu. Jadi Ibu tinggal tergantung dari Ibu menggunakan analisis apa, ya gitu. Kalau Ibu menggunakan menggunakan analisis univariat atau hanya satu variabel saja yang Ibu sajikan, maka Ibu bisa gunakan tabel distribusi frekuensi. Kalau ternyata misalnya nanti di analisis yang bivariat, yang membandingkan antara variabel satu dan variabel berikutnya, apakah ada hubungan atau tidak, maka Ibu bisa gunakan tabel silang. Jadi tidak semua. Oh, saya mau tabel silang, menggunakan tabel ringkasan. Boleh Ibu gunakan tabel silang untuk yang chi-square, mungkin bisa juga Ibu gunakan tabel silang, bisa juga Ibu gunakan tabel ringkasan, ya gitu. Nanti saya kasih contoh dari hasil penelitian ya, seperti apa nanti bentuknya, penyajiannya, gitu ya. Oke. Tabel silang analisis persentasenya itu membandingkan kategori baris pada persen kolom dan bandingkan kategori kolom pada persentase ke baris. Ini untuk tabel silang ya. Dan untuk tabel silang ini sesuaikan dengan rancangan penelitiannya. Ataukah cohort, ataukah case control, ataukah potong lintang ya gitu, cross seksional. Jadi untuk tabel silang itu disesuaikan dengan rancangan penelitian yang akan Ibu gunakan. Ini contohnya nih. Dari sini ini adalah tabel untuk penularan hepatitis C ke profesi yang ada di rumah sakit. Dimulai dari dokter, perawat, dan non-medis. Kalau dilihat dari semuanya, kira-kira paling banyak di mana, Bu? Yang yang tertular dengan hepatitis. Dokter ya. Dokter. Kita lihat. Dokter berapa jumlahnya? 9 ya. Perawat 26. Non-medis 7. Oh, iya. Berarti perawat ya, Bu? Perawat 26. Kan kita yang dilihat persentasenya. Kenapa kok kita lihat persentasenya, Ibu-ibu? Dibandingkan dengan apa nih? Dibandingkan dengan jumlahnya, ya. Dibandingkan dengan jumlah dokternya. Halo, Ha. Yang paling banyak ini di total berapa nih? Dokter jumlah totalnya 784. Yang kena 9. Setelah dipersentase ternyata dia 1,15. Perawat jumlahnya berapa? 1.628. Yang terkena adalah 1,6%. Sedangkan non-medis dia memang kecil, tapi pembandingnya kecil.
Oh, 344. Maka yang paling besar, yang paling beresiko tertular adalah non-medis. non-medis gitu ya gitu. Jadi ini yang disebut dengan tabel silang. Jadi membandingkan nih antara dokter, perawat, dan non-medis. Jadi dari sini dibandingkan dengan yang ini. Oke, kita jadi bisa ambil kesimpulan, oh ternyata memang yang paling beresiko untuk tertular hepatitis C adalah non-medis gitu ya. Oke. Ini sama nih, ini adalah pasien demam berdarah dengue yang dirawat di unit penyakit dalam. Ini berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin. Jadi umurnya dikategorikan ya, jadi antara 15 sampai 19 dan ada jenis kelamin laki-laki dan di sini juga ada persentase. Ini tabel silang. Jadi dia antara umur berapa laki dan perempuan dan seterusnya. Sama kayak ini depan tadi ya. Ini juga sama. Ini disebut tabel 4x4. Gitu ya. Ini adalah 4x4. Biasa digunakan untuk penelitian epidemiologi ya gitu. Tabel 4x4 ini biasanya digunakan untuk chi-square ya gitu. Penelitian yang chi-square. Seperti ini nih. Ada pajanan, kemudian penyakitnya ada atau tidak. Biasanya ini adalah penelitian kohort ya gitu. Pajanannya ada, penyakitnya ada atau tidak. Jadi yang ada pajanan, ada penyakit berapa persen. Ada pajanan tapi tidak terjadi penyakit berapa persen dan seterusnya. Ya gitu. Ini tabel 4x4. Saya hanya ngasih tahu aja Bu, tapi saya nggak bikin Ibu susah-susah kok. Ya gitu. Oke, ini sama kayak tadi tabel silang gitu ya. Ini adalah tabel unit perawatan dihubungkan dengan infeksi nosokomial. Kalau menurut Ibu, mana Bu yang paling berisiko terjadi infeksi nosokomial? Mana Bu? Penyakit Penyakit dalam. dalam. Penyakit dalam. Penyakit Bedah dalam. kali ya Bu, 12,3%. Tuh tahu Bu, bedah ya Bu ya. Bedah. Bedah karena dia 12,3% ya. Nah, ternyata kita Oh, lihat gitu. nih. Ya, terpajan yang berapa yang terpajan gitu ya. Berapa yang terpajan terkena infeksi nosokomial berapa? Ternyata yang di bedah itu dia lebih banyak ya gitu. Ternyata di ruang bedah itu bisa menyebabkan infeksi nosokomial. Ini adalah hasil penelitian ya gitu. Oke, itu tadi adalah tabel ya. Udah jelas ya Bu ya, tabel ya. Ada tabel induk, ada tabel distribusi frekuensi, ada tabel ringkasan ya, dan ada tabel silang. Ini Ibu nggak harus semua Bu, saya mau nyajikan semua biar banyak, jadi skripsi saya biar tebel. Enggak Bu, nggak usah, cukup satu aja dan Ibu pilih ya gitu. Pilih dan sesuaikan dengan hasil penelitian Ibu ya gitu. Tipis aja udah pusing Bu, apalagi Gitu. Tenang, nggak apa-apa kan Ibu nanti dapat bimbingan ya gitu. Itu tadi tabel. Kemudian kita lihat grafik. Grafik tadi kan saya grafik ini adalah gambar. Betul ya Bu ya? Grafik itu gambar. Dan grafik itu harus dibuat berdasarkan skala. Ya gitu. Skala itu tergantung dari variabel 1 dan variabel 2-nya. Kalau Ibu melakukan penelitian kan itu ada 2 variabel minimal. Variabel independen dan variabel dependent. Minimal 2 ya Bu ya. Bu kalau saya variabelnya 10 boleh nggak? Boleh. Bu saya variabelnya 15 boleh. Yang penting Ibu nggak pusing aja. Ya gitu ya. Jadi semua boleh. Skala variabel satunya numerik, maka grafiknya adalah histogram, stem and leaf, dan box plot. Ibu-ibu nggak usah susah-susah Bu, ini nanti kayak mana cara bikinnya? Ini semua dibuatkan oleh SPSS, ibu-ibu. Jadi histogram nanti gimana Bu ya bikinnya? Nggak bikin sendiri ibu-ibu. Nanti yang keluar dari SPSS itu namanya histogram ada sendiri. Stem and leaf juga ada, box plot juga sendiri ada ya. Kita nggak buat ya gitu. Untuk yang skala variabel satunya kategorik, maka grafiknya yaitu diagram balok, diagram Binka maupun diagram Binka ataupun pie diagram. Ya. Untuk yang skala satunya numerik, skala variabel 2-nya numerik, maka grafiknya adalah diagram tebar.
Jadi diagram tebar nanti saya akan lihatkan ke Ibu. Bu, ini namanya diagram tebar. Bu, ini namanya box plot. Bu, ini namanya diagram balok dan ini diagram baris. Jadi supaya ibu-ibu tahu ya gitu. Kalau untuk diagram Binka atau pie diagram ibu udah biasa ya lihatnya gitu. Kita selanjutnya yaitu skala variabel satunya numerik. Skala variabel duanya kategorik. Maka grafiknya yaitu box plot. Dan kalau skala variabelnya kategorik, maka grafiknya yaitu diagram balok. Kalau skala variabel satunya trennya ya skala variabel satunya itu tren, jadi ada trennya naik atau turun maksudnya. Kemudian skala variabel duanya itu kategorik waktu, maka grafiknya adalah diagram baris. Ini bisa jadi ibu bisa jadi patokan kalau ibu-ibu bikin grafik untuk hasil pelayanan misalnya. Hasil pelayanan di PMB X misalnya, gitu ya. Kemudian kita lihat nih antara apa namanya persalinan gitu ya dengan resiko gitu ya. Berapa yang beresiko dan sebagainya. Itu bisa kita lihat. Oh, ternyata saya hanya kategorik gitu ya. Kategorik artinya hanya resiko tinggi yang dihadapi oleh ibu bersalin. Kelihatan nih di PMB saya apa aja. Jadi dari 100% persalinan kita lihat yang resiko apa saja. Oh, yang ada yang perdarahan, berapa persen perdarahan dan seterusnya. Ibu bisa gunakan diagram Binka atau pie diagram. Gitu ya. Jadi contohnya seperti itu. Seperti apa bentuknya langsung kita lihat ya, Ibu-ibu. Inilah yang disebut dengan histogram. Ya, histogram tadi kita lihat di sini itu untuk yang numerik. Ya, untuk yang numerik, numerik itu apa, Bu? Ininya tadi skalanya? Numerik masih ingat? Halo? Ada orangkah di sana? Kalau yang numerik, skalanya apa? Dua nih, numerik sama, ya nggak? Dan skala itu ada 4. Skala ada 4. Apa Bu skalanya namanya? No, Nominal, nominal, ordinal, ordinal, rasio, interval, interval rasio. Ya, yang NO, nominal dan ordinal ini adalah data kategorik namanya. Masih ingat? Yang interval dan rasio itu namanya data numerik. Ya, gitu. Jadi nominal NO, nominal dan ordinal masuk ke kategorik. Sedangkan interval dan rasio masuk ke numerik. Ya. Oke. Dan ini adalah histogram, itu adalah data numerik. Kok bisa numerik, Bu? Ya kan ini kelihatan nih. 0, 15, ya, gitu ya. Kemudian ini adalah data sama juga nih umur ya, gitu ya. Jumlah dan umur. Ini sebaran ibu menurut umur. Umurnya dalam tahun. Di Puskesmas X. Kalau umur dalam tahun, berarti ini data apa, Bu? Numerik. Ya, ya kan kalau umur apa, Bu? Kalau dia Numerik. dikategorikan, misalnya di umur segini dan segini, gitu ya, dia menjadi umur dalam kategorik. Tapi ini dinumerikan, jadi langsung ada 15, ini usia 15 sampai 19 bulan ada berapa orang dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan histogram, ya gitu. Bu, ini nanti keluar di mana? Kalau Ibu analisis dengan menggunakan SPSS ya, maka nanti akan keluar, Bu, ini. HP saya di mana ya? Ternyata kok dia di bawah. Oke. Ini histogram ya, Bu ya. Ini adalah histogram.
Kita lihat lagi, mana ini juga sama histogram. Dan biasanya ini kan seperti ini Bu, yang di mana namanya? Kalau di SPSS keluarnya seperti ini histogram. Histogram itu kayak ada gunungannya ya, gitu ya. Dan ini adalah untuk melihat apa sebaran datanya normal atau tidak, gitu ya. Ini juga histogram, contohnya. Ini juga sama, ini adalah histogram. Kemudian kita lihat ada yang disebut dengan poligon. Kayak merek sepeda ya Bu ya, Polygon. Ya, Polygon itu sama seperti histogram. Jadi permukaan area frekuensi poligon itu sama luasnya dengan histogram. Tapi gitu ya, dilihat untuk melihat pola sebaran frekuensi. Tapi ada garis sambungannya gitu. Ada garis titik-titiknya di atas histogram gitu ya. Jadi ada identifikasi titik-titik tengah kelas interval di bagian atas tiap bar pada histogram. Dan hubungan titik-titik ini dihubungkan titik ini sehingga membentuk garis. Dan inilah yang disebut dengan frekuensi poligon ya. Poligon untuk melihat sebaran frekuensinya normal atau tidak sama dengan histogram ya. Dan frekuensi poligon itu harus tertutup di kedua ujungnya. Yang mana sih Bu? Gitu ya. Ini yang disebut dengan poligon ya. Di sini tertutup nih ininya nih, kelihatan ya gitu. Tertutup. Jadi dari awal dan akhir ditutup. Ini sepertinya sama dengan histogram ya gitu. Tapi dia bedanya adalah garis-garis ininya ya. Ini disebut poligon yang seperti ini. Jadi ibu-ibu nanti kalau setelah kelas ini nggak usah kaget lagi. Oh ternyata ini poligon gitu ya. Seperti ini namanya poligon. Yang seperti garis-garis tadi itu namanya histogram dan seterusnya ya gitu. Selanjutnya yaitu OGIF. OGIF itu sama. Ini adalah penyajian data frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif. Jadi penyajian datanya dalam seperti ini nih. Ini adalah contohnya OGIF. Tapi sebelumnya OGIF ini dilihat dulu ininya ya gitu. Apa namanya frekuensinya ya gitu. Contohnya nih, ini adalah tinggi badan dalam senti gitu ya. Dari 130 sampai dengan 200 senti. Kemudian ada jumlah orangnya di sini 0, 6, 22, 39, 25, 7 dan 1. Kemudian kita lihat frekuensi kumulatifnya kurang dari atau sama dengan. Kita lihat nih yang 130 nggak ada ya nggak ada berapa besarnya orang tersebut ya. Kemudian yang 140 itu ada 6, yang 150 itu ada 28, yang 160 itu jumlah orangnya ada 39, frekuensi kumulatifnya 67. Nanti saya kasih tahu caranya, 170 ada 25, frekuensi kumulatifnya 92. Tahu kan Bu frekuensi kumulatif? Tinggi badan 180, jumlah orangnya 7, frekuensi kumulatifnya 99, 190 sampai 200 ada 1 orang, frekuensi kumulatifnya adalah 100. Coba gimana caranya ngitungnya Bu? Ya, kita lihat. Jumlah orangnya 0, maka frekuensi kumulatifnya adalah 0. Yang 140 ada 6, berarti 0 ditambah 6. Hasilnya adalah 6. 6 ditambah 22, dapatnya 28. Ini frekuensi kumulatif nih jumlahnya ya Bu sebenarnya. 28 tambah 39 adanya 67. 67 tambah 25 92. 92 tambah 7 99. Dan 1 99 tambah 1 100 ya gitu. Ini yang untuk frekuensi kumulatifnya kurang dari atau sama dengan. Ya. Yang lebih dari sama dengan dimulai dari bawah. Ya. 1 berarti di sini 1. 1 ditambah 7 ada 8 ya. Dan seterusnya. 8 tambah 25 ada 33 dan seterusnya. Ini dibalik. Nah, untuk penyajiannya nanti ini dimulai dari 0 sampai 100 dan 1 sampai 100. Dan ini disilangkan. Kita lihat ya ke sebelahnya ya. Ya, ini dari 0, 6, 28 dan ini dari 100, 194. Ini yang lebih dari ya gitu. Kita lihat 100, 100 ini yang lebih dari ya. 100, 100, 92, 72, 33, 8 dan 1. Ini sama. Tadi kayak tadi ya yang ini diletakkan di atas ya. Ini namanya OGIF ya.
130, 140, 150, 60 sampai dengan 200. Dimulai dari sini nih, lebih dari 100, 100 dan seterusnya ya ke belakang. Dan yang ini ke atas ya, dari 0, 6 ya sampai dengan 100. Ini tadi yang kurang dari atau sama dengan. Dan yang ini adalah yang lebih dari atau sama dengan. Tapi kita bikin tabel dulu, baru masukkan ke dalam OGIF ya gitu. Oke, jelas ya Bu ya? Jelas Bu, kalau ada Bu Nani, giliran Bu Nani pergi ditutup laptopnya lupa. Itu mah saya Bu dulu waktu kuliah kok, ibu-ibu enggak saya rasa. Oke, kita lihat yaitu stem and leaf. Apa sih Bu itu stem and leaf gitu ya? Stem and leaf itu adalah diagram batang dan daun. Ya, batangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan daunnya adalah ini. Gimana Bu cara ngitungnya gitu ya? Ini untuk yang data numerik juga ya gitu. Batangnya itu adalah 1. Jadi kalau batang nih hitungnya gini Bu. 1, daunnya 2. Berarti ini 12, ini 14, dan ini 15. Nah, ini namanya stem and leaf. Jadi puluhannya itu adalah batang dan satuannya itu adalah daun. Ini disebut stem and leaf ya gitu. Kalau yang 2 ini berarti belakangnya 20, 21, 21, 23 sampai 27. Ya, ini adalah stem and leaf. Sama dengan 7 juga begitu. Kalau dibalik ini Bu, sebenarnya ini adalah bentuknya histogram. Kelihatan nggak kayak gunung? Iya. Iya, ya, ini bentuknya adalah histogram. Tapi sebenarnya ini adalah diagram. Stem and leaf namanya, ya gitu. Kita lihat dulu nih penjelasannya di belakangnya, ya. Stem and leaf plot namanya. Sebenarnya dia adalah histogram gitu ya, tapi bentuknya berbeda. Histogram like a picture ya gitu. The first digit of its data value is placed in the stem and second digit in the leaf ya. Jadi digit pertama itu masuk ke dalam stem dan digit kedua itu masuk ke dalam leaf ya. Leaf tuh daun ya gitu. Jadi datanya 42, 21 dan seterusnya. Kita lihat nih. 2 dan 1 berarti 21 ya dan 2 9 berarti 29 gitu ya. Ini datanya masih berantakan nih ceritanya, tapi dia masukkan ke dalam diagram stem and leaf. Jadi kita buat 2 1 9 3 berapa? 34 dan 37 ya gitu. Ya, ini ya gitu dan seterusnya sampai ke 97, 91, 90 dan 94. Ini sebenarnya histogram ya, tapi bentuknya jadi stem and leaf seperti ini. Nih, histogram ya. Ini saya bilang tadi, ini tadinya bentuknya seperti ini, tapi kalau dibalik seperti ini akan terlihat. Histogram. Oke. Ini histogram, ini box plot. Apa sih Bu box plot? Ya gitu ya. Ini Bu kita bikin sendiri. Enggak, ibu-ibu nggak usah bikin sendiri. Ini dibikinin sama SPSS. Tapi ini bentuknya adalah box plot ya gitu. Nanti keluar Bu kalau Ibu analisis ya, box plot. Ini juga contoh. Box plot itu gunakan Q1, Q2 dan Q3. Jadi kalau Q itu pakai yang ini ya, apa kuartal ya. Jadi antara jarak Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Ada batas imajiner ya, yaitu kalau pagar bagian dalam 1,5 kali IQR dari Q1 atau Q2 dan pagar luar adalah 1,5 dari IQR dari pagar dalam. Nanti saya kasih contohnya setelah ini ya Bu ya. Data yang ada di luar pagar itu ada disebut dengan data ekstrim atau outlier ya gitu. Dan data yang ada di dalam pagar luar, PR nih pagar luar dan pagar dalam ya gitu. Itu disebut potensial outlier. Jadi kita lihat nih di sini. Ini contohnya. Ini adalah box plot ya gitu. Oke, ini ada yang disebut dengan Q1, Q2 dan Q3. Oke. Ini Q1, Q2 dan Q3. Ini adalah jaraknya antara ini dan ini nih gitu. Ini kita nggak bikin sendiri ya Bu ya. Nah, di luar ini ada garis if. Ini adalah pagar dalam. Dan off ini adalah pagar luar. Ya. Oke.
Ini bisa nggak ya dia ini ya? Nggak bisa, dia harus dihapus dulu baru habis itu diklik. Oke, ya, mean of n. Nah, varian height or low itu IQR ya. Dan ide kita harus bisa di sini di box plot ini kita bisa mengidentifikasi outlier atau extreme value. Jadi data-data yang di luar apa namanya? Di luar yang seharusnya gitu ya. Jadi kita juga bisa melihat distribusi dari data kita itu normal atau tidak gitu. Jadi distribusi data kita itu normal atau enggak. Ini sama fungsinya dengan apa namanya histogram tadi ya, maupun dengan stem and leaf. Nah, ini adalah pagar dalam. If ini adalah pagar luar. Kalau yang data yang berada di luar pagar atau di luar off, ini adalah data ekstrim ya gitu atau data outlier. Tapi kalau yang berada di off dan if di sini ini adalah potensial outlier. Ini tadi yang dijelaskan di depan tadi ya gitu. Ini untuk melihat apakah sebaran data kalau ibu-ibu melakukan penelitian itu melihat sebaran data saya itu normal ataukah tidak. Ibu nggak usah bikin pusing. Ini kayak mana bu bikinnya? Nggak usah dipikirin. Gimana cara buatnya gitu ya. Tapi ibu harus tahu. Ini contohnya. Ini adalah hasil penelitian kepatuhan institusi terhadap standar pelayanan kesehatan maternal. Rerataan di median dan total skor di Vaskes. Ini contohnya aja di sini ya. Di sini ada tipe fasilitasnya, ataukah hospital, healthcare, atau midwifery klinik ya. Jadi bisa dilihat. Antenatalnya berapa persen sih sebenarnya gitu ya, ada di sini semua. Bisa dilihat. Oke. Ini juga box plot. Box plot kalau seperti kayak gini ke setiap kayak SPED ya Bu ya. Kayak SPED seperti ini namanya box plot gitu. Oke. Kalau ini juga box plot, kita selanjutnya ke pie diagram. Udah mengerti Bu ya? Oh, box plot ya. Ibu nggak disuruh bikin. Ibu, nanti Bu, saya kalau misalnya nanti penyajian data, apa saya harus menyajikan data box plot? Gitu ya. Nanti ada yang tanya gitu. Bu, harus disajikan nggak datanya? Ibu, kalau menyajikan data, Ibu pilih salah satu. Kalau Ibu sudah gunakan tabel, Ibu tidak perlu gunakan grafik. Kalau grafik nih yang ini ya, pie diagram, itu pakai itu. Jadi Ibu pilih salah satu. Apakah gunakan tabel ataukah gunakan grafik. Kalau misalnya Ibu sudah gunakan grafik, Ibu tidak perlu lagi gunakan tabel. Kalau Ibu sudah gunakan tabel, Ibu tidak perlu lagi gunakan grafik. Pilih salah satu saja. Kalau saya biasanya saya pilih tabel, Bu, lebih enak. Gitu ya, gitu ya. Ini nggak usah disajikan. Tapi hasil penelitian Ibu untuk catatan ya, hasil penelitian Ibu dari hasil penghitungan SPSS itu nanti dimasukkan ke apa namanya lampiran hasil penelitian. Ada lampiran di belakang. Nah itu nanti dimasukkan hasil analisis Ibu ya gitu. Jadi ini nanti pie diagram apa semua nanti dimasukkan ke dalam hasil SPSS-nya, ke dalam lampiran ya, ada di lampiran. Kita lanjut ke pie diagram. Pie diagram ini adalah diagram lingkaran sebenarnya ya Bu ya. Ini untuk melihat apa namanya data-data kategorik ya sebenarnya ya, data-data kategorik. Jadi bisa ngelihat nih faktor resiko ibu hamil, pertolongan persalinan. Jadi dari yang 100% berapa nih yang ditolong oleh nakes, berapa yang ditolong oleh non-nakes. Kemudian bisa dilihat juga dari seluruh ibu resti apa saja restinya. Ada yang usianya, ada yang apa namanya, ada dari jumlah anaknya dan sebagainya. Itu bisa dalam bentuk pie diagram. Ya, contohnya ini penyebab kematian ibu masih trias klasik. Ibu biasanya suka ini nempelin seperti ini gitu ya. Itu biasanya di pendahuluan. Ya, gitu ya. Bisa kelihatan nih berapa nih yang karena perdarahan, eklamsi dan sebagainya. Ini contohnya aja ya gitu. Ini juga grafik sama seperti ini ya. Selanjutnya yaitu bar diagram. Bar diagram ini sebenarnya adalah diagram batang gitu ya. Ibu sering buat nih kalau PWSKIA. Ada yang Bu, dia kerjakan, Bu? Bu, Ya? Bu Nani, maaf
Maaf, ini jam 2 ternyata ada kakak, Bu. Ada mata kuliah kakak. Oke, dah bentar lagi kok, dikit lagi. Oh, iya. Ya, kita selesaikan aja dulu. Ini contoh bar diagram ya. Ini sama bar diagram, ini juga. Oke. Ini scatter plot. Scatter plot itu yaitu diagram titik ya. Ini juga sama diagram titik. Dan ini adalah diagram garis atau grafik diagram, garis diagram. Contoh ini juga diagram garis. MMR, atau mortality rate, kematian ibu, ini juga adalah diagram garis. Ini disebut Pareto chart, jadi ada diagram batang, tapi ada garisnya. Ini Pareto chart, ini X chart, dan ini sama, ini diagram baris. Dan saya inikan saja yang terakhir, grafik itu adalah seni. Gambar ya, karena dia gambar, dia adalah seni. Jangan sampai ibu-ibu menyebabkan kesimpulan yang keliru. Jadi harus seimbang skalanya antara absis dan ordinat. Dan dimensinya apakah harus 3 gitu. Boleh 3 variabel. Dan warna, penampilan warnanya juga harus kontras. Contohnya hitam putih, polos dan bergaris atau berarsir. Oke, baik ibu-ibu, karena waktu juga mohon maaf. Jadi tadi karena terlambat gitu ya, ternyata adalah dari 5 menit. Karena ibu-ibu mau kuliah lain, mungkin saya cukupkan sampai di sini saja ya pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan tadinya saya mau menunjukkan bagaimana penyajian data, tapi karena udah waktu juga mungkin besok lagi, lain kali kita ketemu lagi, nanti saya akan bantu tunjukkan gitu ya untuk penyajian datanya. Baik Ibu-Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri Recording saja. stopped. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk melanjutkan. Waalaikumsalam, Bu. Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ibu, saya izin live ya. Saya juga ada kuliah jam 2. Iya, Baik, Kelas Bu. lain. Terima kasih. Ya, sama-sama.